Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, langsung saja perkenalkan, nama Ibu Dwi Hayatul Karimah, bisa dipanggil Bu Rima. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema Khulafaur Rasyidin di bab 3 ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, supaya pelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, langsung saja kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi khulafa. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan sejarah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sejarah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Langsung saja, Khulafaur Rasyidin. Apa sih keistimewaan dari Khulafaur Rasyidin? Sepeninggal baginda Nabi Muhammad SAW, maka kepemimpinan umat Islam dipegang oleh 4 sahabat Nabi yang berjasa, yakni yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian adapun mengenai hal ini bukan tanpa dasar, mereka merupakan pribadi-pribadi terbaik dari hasil didikan Rasulullah SAW secara langsung. Jadi mereka itu termasuk didikan Rasulullah ya. Nah, yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dilahirkan di Mekah tahun 573 Masehi atau 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama asli beliau itu yaitu Kuhafah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan dari as-sabiqunal awwalun. Nah, karena ketika ia masuk Islam, seluruh harta bahkan jiwanya rela ia korbankan untuk membela agama ini. Kemudian ia diberi gelar yaitu As-Siddiq, yang artinya itu yang benar. Ia diberi gelar As-Siddiq yang artinya itu yang benar oleh Rasulullah SAW. Ia adalah orang yang pertama mengakui dan membenarkan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan Isra Mi'raj. Nah, kemudian bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilanjutkan ke Sidratul Muntaha dalam waktu hanya sepertiga malam saja. Nah, merupakan suatu kebohongan yang besar. Kemudian, semasa kepemimpinan beliau, umat Islam menghadapi banyak cobaan. Yang antara lain itu yang pertama banyak orang-orang murtad, kemudian orang-orang yang enggan membayar zakat, kemudian ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, namun dengan kebijakan dan ketegasan beliau, semua masalah tersebut dapat diatasinya. Nah, selanjutnya ada Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu nama lengkapnya itu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Dilahirkan di Mekah dari suku Bani Adi. Selanjutnya, sebelum masuk Islam, ia merupakan orang yang paling ditakuti
oleh umat Islam karena kebengisannya. Kemudian begitu masuk Islam, justru sebaliknya, orang-orang kafirlah yang takut kepadanya. Keberaniannya dalam mempertaruhkan jiwanya dan raga dalam membela agama Islam. Kemudian dijuluki sebagai singa padang pasir. Kemudian ia juga memiliki gelar Al-Faruq karena kemampuannya dalam atau memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan dalam setiap segi kehidupannya. Selanjutnya, ia merupakan sahabat setia nan keras kepala, namun berhati sangat lembut. Ia sangat keras terhadap orang-orang kafir, namun lembut terhadap orang-orang yang baik. Semasa menjadi khalifah, ia selalu mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sendiri atau pribadi. Lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Nah, selanjutnya, sering berkeliling di rumah-rumah warga setiap malam tanpa sepengetahuan mereka. Menjadi penjamin pedagang dari gangguan perampok, bahkan tak segan untuk menyuapi seorang janda tua buta yang sedang sakit ketika ia berpatroli malam itu. Kemudian Utsman bin Affan, khalifah ketiga penerus Umar bin Khattab, seorang pembisnis yang ulung, yang kaya raya namun sangat dermawan. Ia tak segan mengeluarkan seluruh harta untuk kepentingan umat Islam. Membeli sumur dari orang Yahudi seharga 200 dirham atau setara 2,5 kilo emas saat itu kemudian diwakafkan untuk umum. Hibahkan 1000 ekor unta, 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham untuk keperluan perantabu. Kemudian menyumbang ribuan karung gandum yang diangkut oleh 1000 ekor unta untuk diberikan kepada kaum miskin ketika terjadi bencana kekeringan. Utsman bin Affan merupakan orang yang paling beruntung menikah putri kedua dan ketiga Nabi, yakni Ruqyah dan Ummu Kalsum. Hal ini yang menjadikan Utsman bin Affan memiliki julukan Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib. Nama asli Haidar bin Abu Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW, orang kedua yang mempercayai kerasulan Nabi Muhammad, tepatnya setelah Khadijah. Kemudian, sejak kecil Ali diasuh oleh Rasulullah sebagai anak angkat. Yang selanjutnya ketika hijrah ke Madinah, ia dinikahkan oleh Fatimah. Di usia remaja sejak wahyu itu turun, beliau banyak belajar langsung kepada Rasulullah SAW, menjadi seorang yang cerdas, berani, dan sabar. Rasulullah SAW pun tak segan mengatakan, Anna Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah kota ilmu, sementara Ali adalah pintu gerbangnya. Selama menjabat sebagai khalifah, ia banyak memecahkan masalah umat dengan kecerdasan dan kesabarannya. Kemudian memperbaiki sistem keuangan negara, kemudian membangun infrastruktur, dan mengembangkan ilmu bahasa. Kesimpulannya yaitu Abu Bakar dengan kebijakan dan ketegasannya, Umar dengan keberanian dan kelembutan hatinya, Utsman dengan kedermawanannya, dan Ali dengan kecerdasan yang dimilikinya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai bagaimana Khulafaur Rasyidin dan penjelasannya.
Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.